lanjut turun lagi. Ya, ini kita membaca dari support and resistennya. Berikutnya kita akan bahas di tren. Kita membahas di tren. Tren ini bahasa gampangnya adalah kecenderungan atau dominasi. Mana yang lebih dominan atau pergerakan kecenderungan itu mengarah kemana? Nah, biasanya tren ini membentuk sudut 45 derajat. Biasanya tren membentuk sudut 45 derajat. Apakah tren naik atau tren turun, itu sudutnya membentuk 45 derajat. Kalau kita membaca dari pergerakan candle, dari price action, bentuknya begini. Jadi kalau tren naik, ini minimal ada dua puncak, dua lembah. Demikian juga untuk yang turun. Dua puncak ini ya. Ini kalau ini puncak, ini lembahnya, ini lembahnya. Ada dua puncak, dua lembah, mengarah ke bawah, mengarah ke atas. Sehingga ini sudah membentuk tren. Sedangkan tren sendiri ini tidak harus panjang. Tren ini kalau saya klasifikasikan ada tren minor, ada tren mayor, atau tren kecil yang minor ini, atau tren utama. Tren utama, ada tren kecil, ada tren utama. Contohnya bagaimana? Nah, sekarang saya perlihatkan contohnya untuk tren kecil dan tren besarnya. Yang tren minor, tren kecil itu yang terdekat dari running. Yang terdekat dari running itu adalah tren minor. Nah, tren mayornya itu yang tren utama, yang tren besarnya kan masih turun. Sedangkan tren minor adalah tren kecil yang berdekatan dengan running harga, dengan runningnya di sini. Kalau runningnya sudah mulai naik, maka kita jangan melawan. Mana yang kita prioritaskan antara tren kecil dengan tren besar, tergantung tipe trading yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan tipe trading harian atau sniper harian, maka lebih utama kita memanfaatkan tren minor. Sebaliknya ketika kita menggunakan trading jangka panjang, maka gunakan tren mayor, tren besarnya. Akan lebih valid di sana. Kalau kita menggunakan trading harian, trading jangka pendek, ya cukup tren jangka pendek, cukup tren minornya kita bisa lihat di sana. Sehingga kalau sudah mulai naik, perhatikan yang terdekat di sana. Jangan melawan. Kalau seperti ini trennya naik misalkan, maka jangan melawan. Kita fokus kita adalah buy. Tentu kalau kita mau eksekusi, mau entry, tidak bisa kita entry buy di kondisi yang kotak di atas. Kita tunggu koreksi, baru kita entry buy di sana. Begitu caranya. Ini kalau kita menggunakan trading jangka pendek. Jadi di M15 ini minimal kita bisa melihat informasi bahwa pergerakan candle ini menuju ke atas sudah. Ya, trennya sudah mulai merangkak naik. Kalau kita melihat di H1, ya kita melihat di H1 di sana sudah mulai berjajar. Sama di H1 pun mulai berjajar. Sementara di H4 pun di area di sini sudah mulai ditolak. Ya, memang sempat turun sebentar, tetapi setelah panjang merah ini tanpa perlawanan dia langsung ditolak ke atas. Ya, tanpa perlawanan ditolak ke atas. Maka ini sebagai informasi bahwa buyer sudah mulai kuat di sana. Buyer betul-betul mulai kuat. Namun sekali lagi tadi kita bisa uji di area koreksi, atau bahasanya adalah retracement.
ya. Belum tentu nanti setelah close candle ini kuat hijau, belum tentu, sekarang masih running harga. Sementara di candle sebelumnya tadi yang terbentuk di bawah area retracement, di bawah area koreksi, ya, maka masih berpeluang untuk turun lagi, ya, kecuali hijau nanti ditutup dengan buyer yang kuat, ya. Ini cara kita membaca tren. Jadi kalau kita perbesar perkecil, mana yang kita gunakan antara tren besar, tren pendek atau tren panjang, tren utama atau tren kecil, tergantung metode atau gaya tipe trading kita. Ya, kalau saya pribadi terus terang trading jangka pendek, harian, bahkan jam-jaman selesai, tidak pernah sampai berlarut-larut. Maka yang saya gunakan tentu saya fokus di running harga, fokus di tren minornya. Meskipun ini kuat turun, bagi saya ini hanya informasi utama bahwa seller kuat memang. Tetapi saya membaca dari pergerakan dan karakteristik candle. Kalau di area di sini memang ini belum breakout buyer, tetapi saya membaca di area support itu sudah mulai ditolak, ya. Di mana kita bisa melihat tadi, kalau saya tadi share di grup tadi, saya melihat di sini, ya, di sini ada penolakan buyer. Meskipun ditutup masih panjang badannya, tetapi penolakan yang hampir separuh ini patut juga kita pertimbangkan. Sekali lagi tadi ketika terbentuk, maka saya langsung membuat garis support di sini. Setelah terbentuk merah lagi, bahkan di area di sini ditolak lagi. Maka ketika di candle di sini tadi saya entry buy, bahkan belum profit sama. Begitu entry sempat saya screenshot, saya share ke teman-teman tadi. Silakan dilihat tadi. Ya, di grup tadi saya share di sini, saya entry buy ketika bahkan ini masih berwarna merah, ya, nggak salah tadi, ya. Yang pasti dia sempat turun, sudah tidak mampu, sempat turun di area support ini, dia sempat ditolak ke atas. Saya baca dari pergerakan demi pergerakan, tidak di angka menit-menit pertama, bukan di 1 menit, 2 menit, 5 menit, bukan. Silakan dilihat di sebelah kiri atas tadi ada waktu yang saya screenshot tadi, ya, mungkin di kisaran 30-an mungkin, ya. Saya entry di sana karena melihat ketebalannya, melihat dari penolakan ke atas cukup lama dan untuk turun lagi berat. Maka saya ambil posisi buy. Satu kali ngambil posisi buy langsung dengan lot yang cukup panjang, cukup besar. Ya, lot andalan yang sudah saya siapkan 1,25. Modal 2.000-an. Memang sangat berisiko, tapi ya begitulah tipe yang kita sudah jalani bertahun-tahun. Yang penting kita bisa kontrol, bisa kendalikan. Begitu turun tadi, sempat turun, ya, teman-teman juga tadi bisa lihat, ya, sempat turun sedikit, saya kasih lagi buy lagi, bukan tanpa perhitungan. Kalaupun nanti tetap turun, selalu ada yang harus saya resikokan. Tidak mungkin saya biarkan, tidak mungkin saya hanya berdoa, karena itulah ujian dari seorang trader. Semakin banyak kita melakukan recovery, semakin banyak kita melakukan uji pemulihan kondisi, semakin banyak kita mengalami market yang selalu berbalik dan berusaha untuk mengatasinya, maka semakin matang pula kita nanti di dalam menyikapi semua kondisi. Sehingga kalau sudah berpengalaman panjang mengatasi kondisi seperti itu, baik mau naik mau turun, kita entry pasti ada keyakinan di sana. Karena sudah ada simulasi di dalam kepala kita. Ibaratnya kalau sudah biasa kita berkelahi, ya sudah pahit manisnya kita sudah rasakan, paling dipukul ya begitu rasanya, kalau jatuh begitu, sudah terbiasa dengan menahan rasa sakit. Tetapi yang paling pokok bagaimana cara kita keluar dari zona itu, bagaimana cara kita mengatasi, itu yang paling pokok. Kalau hanya, Pak, saya laporan satu hari profit sekian, saya tidak bangga sama sekali. Tapi kalau sudah bisa mengatasi kondisi yang betul-betul berbalik dan selalu bisa keluar dari zona dengan baik, selalu bisa mengatasi
kondisi market yang berbalik itu dengan baik dan akhirnya berakhir dengan masih profit, maka di situ baru saya ada kebanggaan di sana. Kalau cuma buy profit, buy profit, buy profit, ya itu tidak menantang sama sekali. Dan itu suatu saat kalau kita menemukan kondisi market yang betul-betul tidak bersahabat, bisa habis. Kita tidak pernah banyak pengalaman. Ya, mudah-mudahan menjadi perhatian teman-teman. Yang paling pokok, paling penting, bagaimana kita mengalami berbagai macam market yang berbalik. Dan tentu harus bisa mencoba untuk mengatasi. Kalau sudah bisa mengatasi, catat, simpan baik-baik cara itu. Simpan baik-baik cara itu. Nanti ketika muncul lagi, kita gunakan lagi. Itu caranya begitu. Jadi bukan terus hanya, Pak ini peluang buy ya, peluang sell ya. Tidak ada yang pasti sekali lagi. Saya pun terkadang pun tidak selalu benar. Saya menyampaikan ini berpotensi nanti buy. Malah turun juga sering. Coba tanya teman-teman yang sudah lama itu. Bukan hanya 1-2 kali, berkali-kali. Ketika kita entry buy ternyata turun. Ketika entry buy lagi turun lagi. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan seperti itu, cut loss, tidak ada jalan lain. Ya, begitu ya, nanti mudah-mudahan diperhatikan di sana. Jangan hanya fokus di analisa, jangan hanya fokus bagaimana kita mencari yang valid, yang akurat, tapi belajarlah untuk selalu menemukan market yang berbalik, karena disitulah kita nanti diuji, disitulah nanti mental dan kecemasan kita dipertaruhkan. Berikutnya materi yang kita sampaikan lagi, ada tren, tadi ada tren, ada cenderungan. Berikutnya ada ring. Ring ini batas rata-rata harian, batas rata-rata pergerakan atau transaksi dalam periode tertentu. Contoh paling gampang, di dalam satu pasar, ya misalkan saya sebut ya, misalnya pasar Glodok Jakarta ya misalnya. Di dalam pasar Glodok itu penjualnya bukan satu orang, tapi banyak orang. Ada penjual bakso, mungkin ya, ada penjualan elektronik. Elektronik ini ABC nanti macam-macam. Ada penjual pakaian misalnya dan sebagainya. Dari kumpulan pedagang-pedagang ini maka akan ada yang nama statistik pengelola pasar. Pedagang bakso ini rata-rata penghasilannya berapa? Misalkan 2 juta. Pedagang elektronik misalkan 2 miliar. Pedagang pakaian misalnya 300 juta. Dan sebagainya, banyak sekali. Terkumpul di dalam satu hari, di dalam satu siklus satu hari, itu terjadi transaksi sekitar 500 juta misalnya ya. Di dalam satu hari, perputaran satu hari, dalam siklus satu hari, perputaran perdagangan yang ada di pasar Glodok adalah 500 juta. Maka ring hariannya adalah 500 juta. Inilah yang saya maksud dengan ring. Yang ring harian berarti transaksi siklus dalam satu hari. Dari mana mendapatkan catatan statistik 500 juta ini? Dari kumpulan pedagang, ada yang 2 juta, ada yang satu hari transaksinya mencapai 2 miliar, ada 300 juta, dan sebagainya. Ya, mohon maaf ini, tadi ada yang miliar, ini juta. 500 miliar misalnya ya. Ini saya ganti 500 miliar. Misalkan dalam satu hari terkumpul satu siklus transaksinya mencapai 500 miliar. Sekali lagi, 500 miliar ini adalah gabungan dari berbagai pedagang. Artinya kalau rata-rata segini berarti pergerakan harian rata-rata 500. Apakah bisa 700 miliar? Bisa. Naik turunnya tetapi sekitaran 500 juta. Karena seorang pedagang bakso ya, misalnya 2 juta ini sudah maksimum dia sudah 20 kg misalnya ini ya. Atau misalkan ini sudah satu hari itu sudah paling tidak dia
slab daging sekitar 10 kilo, satu pedagang ini. Apakah dia satu hari bisa 50 kilo? Kecil kemungkinan. Karena sudah rata-rata yang dia jual 10 kilo daging. 10 kilo ini diukur dari mana? Dari pergerakan atau penjualan rata-rata harian. Kalau tiba-tiba pedagang bakso ini menaikkan menjadi 20 kilo, apakah bisa? Jawabannya bisa, tetapi belum tentu ini habis. Maka ketika menjual bakso ini dengan dinaikkan kapasitasnya, yang terjadi sisanya mau diapakan? Ya, sementara kita butuh penjualan, transaksi yang terjual. Maka ketika 20 tidak mampu, 15 tidak mampu, 10 inilah yang menjadi rata-rata kita, rata-rata dari pedagang bakso. Demikian juga untuk pedagang pakaian. Misalnya 300 juta per hari, kemudian tiba-tiba dia kulaan belanja yang banyak sekali yang melebihi kapasitas harian, sehingga bengkak. Yang terjadi apa? Tetap saja yang beli cuma sekitar, mungkin ada naik sekitar 5 juta, 305 juta. Artinya rata-ratanya tetap. Dari mana kita bisa tahu pergerakan rata-rata begini? Dari customernya, ya. Ukuran pelanggannya ya begitu-begitu saja. Kecuali ada nanti momen-momen tertentu ada pemesanan yang lebih banyak. Namun dalam kondisi standar adalah 300 juta ini. Kalaupun dia dipaksa dengan penjualan yang banyak, ya tidak laku nanti. Belanja banyak tidak laku. Sama halnya dengan bakso tadi. Kekuatan satu hari 10 kilo, tiba-tiba giling 20 kilo. Yang laku paling sekitar 10 kilo lebih sedikit. Sisanya mau diapakan? Dari berpengalaman berdagang itu, maka pedagang bakso ini akan kembali pada standar harian, kemampuan menjualnya. Customernya berapa, kemampuan menjual rata-rata di situ berapa, maka disitulah menjadi batas transaksi dia. Sama halnya dengan yang lain, tidak bisa terlalu dipaksakan, rata-rata begitu. Maka ketemulah yang namanya ring 500 juta itu. Nah, kita hubungkan dengan kalau kita di trading sama, ada rata-rata hariannya, atau bahasa saya gampangnya adalah ring. Kalau satu hari Euro USD misalkan EU ini bergerak di kisaran 600 sampai 1500 pip, atau biasa disebut kalau menggunakan broker yang 5 digit yang 60 sampai 150 pips. Ya, jangan selalu diperdebatkan. Saya menyebut ini patokan saya adalah broker yang kita pakai. Broker yang menggunakan 6 digit. Sehingga kalau saya ngomong 600, 1500 berarti kalau yang pakai 5 digit langsung dikurangi satu angka di belakang. Biar nanti tidak bingung. Ya, selalu diperdebatkan, tidak usah diperdebatkan. Yang penting itu bisa trading, transaksi, dapat profit. Itu yang paling pokok. Bukan soal istilah. Berikutnya GU, GBP USD misalkan 800 sampai 3000 pip per hari. Rata-rata akan berkisar di antara ini. XAU bagaimana? Dalam kondisi normal, XAU ini cukup besar. XAU ini lebih besar dari pergerakan yang lain. Kalau di EU sekitar 600 1500, di GU 800 sampai 3000. Ya, di XAU ini rata-rata kisaran 3000-an. 3000 sampai 6000. Nanti di kondisi yang lebih ekstrim bisa di atas 6000. Ini kalau sudah berada di atas di area rata-rata maka akan berpeluang untuk kembali. Maka harus memahami caranya bagaimana, bisa diukur tertinggi terendahnya, bisa dilihat rata-rata hariannya. Dari mana? Dari daily. Nanti tidak usah dengan indikator pun tidak masalah. Ya, saya bukan orang yang anti indikator. Silakan kalau memang nyaman pakai. Cuma sekali lagi saya tidak mengajarkan indikator, saya menggunakan analisa logika berdasarkan price action dari pergerakan itu sendiri. Oke, kalau kita melihat dari daily atau dari rata-rata harian, kita kembali ke D1. Nah, di D1 rata-rata pergerakannya nanti akan ketemu. Kalau di emas itu ya dalam kondisi normal 3000 sampai 6000.
Yang kemarin mungkin tidak sampai, yang mungkin paling 2000-an. Nah, 1000, 1500. Ya, kondisi normal biasa memang 1500 sampai 3000 sebenarnya. Tapi saya ambil lebih tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk kehati-hatian kita. Ya, sebenarnya yang penting tahu konsepnya, kemudian tahu cara bacanya. Kalau saya lebih cenderung ke candlestick yang terbentuk, ngambil yang terbentuk itu 1 minggu terakhir yang panjang yang mana. Kalau misalkan hari ini sudah panjang, maka patokan kita bukan hari yang kemarin, tapi lihat di dalam candle yang terdekat itu mana yang paling panjang. Ada 1, ada 2. Kita lihat misalkan yang hijau ini ada 3670-an. Yang warna merah ini 3300. Ya, maka kita gunakan yang 3300 dulu ini. Kita gunakan ring yang 3300 3400 ini untuk sebagai acuan hari ini, karena hari ini tidak mungkin kita menggunakan acuan yang kemarin kecil. Maka kita ukur dari atas ke bawah ini sudah bergerak 2000 sekian. Kalau 3400 ini baru 2400, masih berpeluang 1000. Nah, maka sekitar ini. Inilah nanti kira maksimumnya kalau dia kuat turun. Kalau kita lebih tahu begini, setidaknya bisa memanfaatkan peluang untuk nanti reversalnya. Simpan amunisinya, gunakan ketika ada target yang betul-betul sudah sangat-sangat berpeluang kita bisa dapatkannya. Walaupun kita antisipasi di arah sini, tetapi di sebelah kiri juga ada, di sini ada yang namanya support juga. Kita juga bisa jadikan ini sebagai supportnya. Ya, namun kalau misalkan ini sudah dilewati, maka disinilah ya kita gunakan sebagai acuan nanti kira-kira pergerakan maksimumnya. Kemudian untuk melihat apakah dia akan di area di sini berbalik atau tidak, itu kembali ke time frame yang lebih rendah. Boleh H1, boleh M15. Di H1 paling tengah-tengah. Jadi kalau tadi kita melihat ada di bawah tadi. Nah, saya kasih, nah ini di sini 1803 ini sebagai maksimum, tetapi kita melihat dari runningnya nanti bagaimana, running harganya itu bagaimana. Nah, kalau sekarang misalkan tetap masih, tadi kan saya sampaikan ini koreksi area retracement, maka tadi saya sampaikan hati-hati, walaupun ini kelihatan tadi mau naik, terkadang teman-teman terpesona dengan warna hijau yang berjajar. Sementara lupa di sebelah kiri di sini ada area retracement, area koreksi di tren yang kuat turun. Harus diuji ini, kalau ini breakout ke atas baru berpeluang naik. Sebaliknya ketika nanti ditutup turun lagi, sekali lagi masih berpeluang lanjut turun. Sampai di mana kira-kira? Sampai di ring yang tadi sudah saya sebutkan 1803. Ya, ini untuk membaca kehati-hatian kita, biar tidak slong, biar tidak kita hanya fokus pada candle satu, candle yang kita lihat begini. Tidak bisa kita melihat hanya 1-2 candle, tidak ketemu nanti. Ada banyak aspek di dalam analisa teknikal kita.